Ulang? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kembali lagi kita di live talk show Bupati Kamang bersama saya Maulana Patrasyah. Kali ini kita akan membahas soal vaksinasi COVID-19 tahun 2021. Karena kita tahu beberapa waktu yang lalu bahwa vaksin COVID-19 sudah tiba di Halmahera Selatan. Tentunya dengan maksud untuk mengurai atau memutus mata rantai wajib vaksin COVID-19 karena sudah nyaris setahun atau bahkan sudah setahun kita dihantui COVID-19 yang menyebabkan banyak sekali kerugian baik ekonomi, hubungan sosial, dan bahkan kematian yang terjadi. Dan alhamdulillah dengan segala macam cara pemerintah melakukan, akhirnya penemuan vaksin COVID-19 dan distribusi COVID-19 sudah sampai di Halmahera Selatan. Untuk diketahui bahwa untuk saat ini data kasus COVID-19 sudah mencapai 100,7 juta jiwa. 7 kasus yang diantaranya ada 29.729 yang meninggal. Di Maluku Utara, data untuk kasus COVID itu ada 3.442 kasus dan 100 meninggal. Di Halmahera Selatan, data per 31 Januari 2021 Dinas Kesehatan itu ada 569 kasus dan diantaranya 11 meninggal. Nah, ini banyak keluarga yang kehilangan anggota keluarganya akibat COVID-19. Banyak sekali persoalan yang memang dampak dari COVID-19 ini. Nah, sehingga alhamdulillah dengan adanya vaksin, apalagi beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu ya Bu ya, vaksin COVID-19 sudah masuk di Halmahera Selatan. Dan bagaimana kesiapan pemerintah daerah Halmahera Selatan dalam menyambut vaksin COVID-19 dan bagaimana vaksinasinya, prosedurnya seperti apa, secara teknis penyiapannya seperti apa. Saya sudah bersama saya sudah ada Pak Wakil Bupati Halmahera Selatan, Pak Iswan Hasim, juga ada Pak Dandim 1509, Pak Letkol Infantri Untung Praitno, terus kemudian ada Pak Kapolres AKBP Muhammad Irfan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Terus kemudian ada dari MUI, Majelis Ulama Indonesia Perwakilan Halmahera Selatan, ada Ustadz Abdul Haris Krois, dan juga ada Ibu Kadis Halmahera Selatan, Ibu Kadis Kesehatan, Ibu Hasna Muhammad. Nah, kita akan membincang beberapa hal terkait dengan vaksinasi yang insya Allah akan dilaksanakan besok ya, tanggal 2 Februari tahun 2021. Nah, mungkin saya akan memulai dari Pak Wakil, dengan adanya vaksin ini sudah tiba di Halmahera Selatan, bagaimana kesiapan pemerintah daerah Halmahera Selatan untuk menyambut vaksin ini? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita semua diberikan kekuatan, kesempatan, kesehatan bisa bertemu dalam suasana yang penuh dengan keberkahan ini. Terus terang saja dengan telah tibanya vaksin yang kurang lebih 3.520 di Halmahera Selatan pada beberapa waktu yang lalu, ini merupakan sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu oleh kami di Halmahera Selatan. Seluruh stakeholder dan seluruh masyarakat Halmahera Selatan sudah menanti-nanti. Karena memang kurang lebih setahun kami di Halmahera Selatan yang tidak bisa pungkiri berada dalam suasana COVID ini, tentunya kedatangan vaksin ini merupakan satu keberkahan bagi kami di Halmahera Selatan. Tentunya dari jauh-jauh hari dengan adanya persiapan untuk vaksin ini akan tiba di Halmahera Selatan, kami pemerintah daerah sudah mempersiapkan diri secara matang bahwa kami berkomitmen bersungguh-sungguh seluruh pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan dengan masyarakat Halmahera Selatan akan bertanggung jawab secara personality maupun secara kelembagaan untuk mensukseskan pelaksanaan COVID
vaksin COVID-19 di Halmahera Selatan. Karena selain prokes yang selama ini kita jalani bersama dengan terbentuknya Satgas COVID di Halmahera Selatan, tentunya dengan pelaksanaan vaksin ini kita berharap Halmahera Selatan insya Allah bisa terbebas dari COVID. Jadi dari sisi kesiapan kami pemerintah daerah yang ada melalui dinas instansi terkait, kami siap mensukseskan pelaksanaan vaksin COVID-19 di Halmahera Selatan. Ada berapa jumlah dosis yang 3.000 berapa Pak? 3.520. 3.520 ya. Itu untuk peruntukannya bagi sebagaimana yang diisyaratkan oleh pemerintah, pertama oleh tenaga nakes, tenaga kesehatan tentunya terlebih dahulu sebagai garda terdepan, dan kemudian berbagai pejabat pabrik yang tentunya menjadi inti dari pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Halmahera Selatan. Dan insya Allah dengan persiapan yang ada, dengan komitmen yang ada, yang tentunya dimotori oleh kami semua, baik pemerintah daerah, bupati, wakil bupati, seluruh sekretaris daerah, seluruh pimpinan SKPD dan seluruh ASN tentunya bersama-sama dengan Forkopimda di Halmahera Selatan, kita berkomitmen bersama bahwa pelaksanaan vaksin COVID-19 di Halmahera Selatan wajib kita sukseskan bersama dengan seluruh masyarakat Halmahera Selatan. Ya, terima kasih Pak Wakil Bupati. Jadi tidak hanya tahap pertama ini untuk nakes dan untuk pencanangannya bagi juga pejabat publik. Di sini juga ada Pak Dandim juga Pak Kapolres. Kami ingin tahu dukungan TNI Polri terhadap tibanya vaksin di Halmahera Selatan atau misalkan vaksinasi yang ada di Halmahera Selatan. Silakan Pak Dandim dulu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Puji syukur alhamdulillah sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Wakil Bupati, vaksin Sinovac sudah tiba. Ini tugas kami, tugas kita semua untuk membantu program pemerintah dalam rangka mengembalikan level kesehatan di masyarakat. Ya, vaksin ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk mengatasi. Memang pandemi COVID ini sudah merupakan takdir dari Tuhan, Pak. Jadi semuanya sudah ditentukan oleh Tuhan, tetapi manusia kita tetap harus berusaha untuk mengatasi COVID ini. Kami pihak TNI dalam hal ini Kodim 1509 Labuha bersama-sama dengan Pak Kapolres dan jajarannya serta Satpol PP yang tergabung dalam Satgas COVID-19, kami sudah melakukan kegiatan-kegiatan pendahuluan sebelum datang COVID. Patroli protokol kesehatan di jalanan sudah kita laksanakan. Dengan adanya vaksin ini, sehingga kita dari awal kedatangan sudah melakukan pengawalan sampai dengan nanti pelaksanaan pemberian vaksin sampai ke level masyarakat terendah, kita juga tetap akan melaksanakan pengawalan dan pengamanan. Kami di jajaran Kodim sendiri sudah menghimbau kepada seluruh babinsa di desa-desa untuk mensosialisasikan pentingnya vaksin bagi masing-masing perorangan supaya masyarakat paham dan tidak kaget apa itu vaksin, supaya kita juga bisa menangkal berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar terkait dengan pemberitaan vaksin ini. Saya kira mungkin itu Pak, nanti kita harapkan kerjasama seluruh masyarakat juga supaya yakin dan percaya bahwa pandemi COVID ini akan segera berakhir, vaksin ini mungkin salah satunya. Demikian Pak, terima kasih Pak. Terkait dengan hoax tadi, misalkan ini kan problem mendasar dari vaksinasi COVID ini memang tantangannya diantaranya adalah beredar hoax-hoax yang di luar data yang ada. Bagaimana pihak kepolisian Halmahera Selatan terkait hal ini? Tanggapannya Pak Kapolres. Baik, sesuai
tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksin dalam rangka penanggulangan COVID-19. Ya. Di situ dicantumkan di dalam pasal 21 nomor 11, ya, di mana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia itu mendukung penuh terhadap pelaksanaan vaksin tersebut dan juga di bidang keamanan. Jadi di Perpres itu tugasnya kami disebutkan di situ, mendukung penuh dalam pelaksanaan vaksin dan dalam bidang keamanannya. Nah, untuk itu kami seperti disampaikan Pak Dandim tadi, dari pertama kami sudah lakukan upaya-upaya di mana persiapannya itu kan direncanakan tanggal 27 kemarin. Ya, vaksin datang, hari yang mundur sehari tanggal 28. Walaupun kami mungkin dari pihak Kodim, dari Polres itu hanya bagian keamanannya saja, tapi seperti tadi disampaikan tugas dan tanggung jawabnya adalah kami mendukung penuh itu dalam artian segala hal, ya. Sehingga kami sebelum vaksin itu datang kami berkoordinasi dengan pihak dinas kesehatan juga memastikan apakah tempat penyimpanan vaksinnya sudah siap, ya, kulbuknya sudah siap, gitu loh. Sampai sehingga ketika vaksin itu datang kami lakukan pengamanan, pengawalan. Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk masalah penyebaran berita hoax. Saya rasa untuk sampai saat ini di Halmahera Selatan belum ada. Belum ada. Memang ada beberapa mereka yang meragukan vaksin ini, sehingga kalau dari kita hasil patroli cyber kita itu hanya harapan masyarakat coba pimpinannya dulu gitu loh, ya kan? Coba tokoh-tokoh masyarakatnya dulu yang divaksin baru kita. Jangan masyarakat yang dijadikan keji percobaan. Nah, rata-rata cuma itu keluhan mereka. Nah, berkaitan dengan itu maka dari pihak Pemda, Pak Wakil Bupati dan kami Forkopimda, Pak Dandim dan sebagainya, mungkin kita akan coba apresiasi permintaan masyarakat tersebut dengan dilaksanakannya. Mungkin yang pertama kita Pak ya, mungkin kami yang menjadi pertama kali untuk dilaksanakan mendapat vaksinasi tersebut. Ini barusan balik screening juga ya untuk persiapan besok vaksin ya. Ini luar biasa. Jadi memang masyarakat Halmahera Selatan ini apa yang kalian inginkan agar masyarakat adalah sebuah musibah yang didatangkan oleh Allah kepada kita. Karena itulah maka MUI Halmahera Selatan menghimbau kepada masyarakat kita agar pertama tetap meningkatkan keimanan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, bertaubat, beristighfar, banyak berzikir, banyak berdoa, dan bahkan MUI menghimbau supaya di setiap masjid, setiap pengajian itu dibacakan doa kunut nazilah. Karena bagaimanapun juga musibah yang didatangkan oleh Allah berupa non alam ini itu semata-mata karena ada sesuatu yang salah dalam kehidupan beragama kita, sehingga Allah lebih tahu musibah yang Allah kirimkan ke tengah-tengah kita, karena Allah ingin merasakan sebagian kecil saja dari perbuatan kita. Untuk apa tujuannya? La'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali ke jalan yang benar. Ini yang pertama. Yang kedua, Majelis Ulama Indonesia, terutama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Halmahera Selatan, adalah merupakan himayatul ummah. Artinya menjaga keharmonisan umat. Nah, sehingga dengan adanya COVID-19 ini, itu tidak hanya melulu lantahkan tatanan kehidupan sosial masyarakat, tapi ekonomi juga dilululantahkan, budaya dan sebagainya. Bahkan COVID-19 ini juga melululantahkan tatanan kehidupan beragama. Nah, sehingga inilah yang menjadi konsen MUI Halmahera Selatan agar pembinaan terhadap umat ini tetap ditingkatkan, dan himbauan kepada umat ini agar meningkatkan keimanannya.
Nah, berikutnya adalah bahwa MUI Halmahera Selatan ini mempunyai tugas juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang ikhtiar kita atas musibah yang Allah datangkan ini. Maka salah satu ikhtiar kita, alhamdulillah, vaksin yang diproduksi oleh Sinovac dan Bio Farma yang tadinya penuh dengan kontroversi, penuh dengan problematika yang ada di tengah-tengah masyarakat, maka ketika fatwa MUI 02 tahun 2021 itu keluar, maka selesai sudah problem itu. Halal atau tidak sudah selesai, di tengah-tengah umat sudah tidak ada masalah. Yang menjadi problem tadi Pak Kapolres katakan ketika turun ke lapangan, ada yang pertanyaan mendasar. Nah, Bapak sudah belum divaksin? Nah, artinya apa? Mereka tidak lagi meragukan halal atau tidak, tapi kenyamanan dari vaksin itu yang masih dipertanyakan oleh mereka. Nah, faktornya adalah bahwa masih kurang sosialisasi dan edukasi tentang efektivitas daripada vaksin ini oleh stakeholder yang ada di Halmahera Selatan. Ini problem mendasarnya. Jadi saya kira setelah acara ini, kemudian besok sudah ada pencanangan vaksinasi pejabat-pejabat publik, kurang lebih ada 20 orang. Saya kira sejak saat itu dan seterusnya kita harus intens mengkampanyekan efektivitas dan kenyamanan dari vaksin ini, sehingga masyarakat ini bisa tidak ragu-ragu dan tidak lagi takut, oh kami siap divaksin. Barangkali saya pikir seperti itu. Ya, apalagi kalau kita lihat pernyataan Pak Wakil Presiden juga mantan Ketua MUI bahwa vaksin ini wajib begitu. Ada hukumnya, wajib fardu ain gitu kan seperti katanya. Kemudian masyarakat Halmahera Selatan ini halal, bahkan sertifikasi halal sudah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Ini sehingga wajib tanpa harus ragu kita harus keluar dari mata rantai penularan COVID-19. Nah, ke Bu Kadis Kesehatan ini mungkin banyak sekali pertanyaan nih Bu Kadis. Masyarakat banyak sekali pertanyaan, misalkan bagaimana keamanan vaksin yang masuk di Halmahera Selatan dan jenis vaksin apa sih yang masuk di Kabupaten Halmahera Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh masyarakat Halmahera Selatan. Alhamdulillah vaksin sudah tiba seperti disampaikan tanggal 28 dan diterima langsung oleh Pak Bupati dan Forkopimda juga hadir pada saat itu. Kita menerima 3.520 vial. Nah, dosis atau dosis, dalam dosis ya 3.000 ya, karena sekian per dosis. vialnya per dosis. Per dosis, oke. Dan seperti tadi sampaikan, rantai dingin kami juga sudah siap dalam keadaan dengan suhu yang sesuai standar, disimpan dengan baik, dan alhamdulillah beberapa hari ini tetap dijaga TNI Polri. Mereka piket di Dinas Kesehatan untuk menjaga. Mungkin dikhawatirkan jangan sampai ada hal-hal yang tidak kita harapkan bersama. Saya kira seperti itu. Ya, itu jadi 3.000 sekian dosis untuk berapa jumlah tenaga medis Ibu dan pejabat publik untuk bisa diimunisasi vaksin COVID-19? Jadi tenaga medis yang terdaftar saat ini 1.850, ditambah dengan karena kita tadi harus lakukan pencanangan untuk permintaan masyarakat juga, ini minimalisir juga penolakan-penolakan, sehingga penting dilakukan pencanangan. Ada 20 pejabat publik yang disiapkan. Nah, jadi sudah di screening, dilakukan screening, insya Allah besok yang dinyatakan sehat nanti divaksinasi. Jadi screening yang dinyatakan sehat tidak memiliki penyakit bawaan yang divaksinasi. Itu yang divaksinasi. Iya. Jadi vaksin ini diberikan kepada yang sehat. Kepada yang Jadi sehat. kalau sakit tidak perlu khawatir
untuk nanti diberikan, karena itu ada tahapan-tahapan pemeriksaan yang dilakukan, baru dilakukan vaksinasi. Karena target nasional itu ada 181 jiwa atau 70% secara nasional untuk kekebalan community gitu. Kalau di Halsel sendiri targetnya berapa, Bu? Kalau dilihat dari jumlah penduduk sekitar 18.000 lebih yang harusnya divaksinasi. Tetapi ini tahapan pertama. Tahap awal ini diutamakan tenaga kesehatan. Kemudian dengan ada 20 pejabat publik. Selanjutnya sampai di bulan April jadwalnya itu ada TNI Polri juga. Berlangsung sampai ke masyarakat nanti sampai pada tahun 2022. Ya, Bu. Ini kalau mungkin nanti ke depan kalau soal pendataan seperti apa, Bu? Data untuk masyarakat pengen tahu nih, saya mau jadi relawan untuk divaksin di Halsel, itu bagaimana caranya, Bu? Kalau sementara ini kita bekerja sama dengan BPJS dengan aplikasi Pikirnya. Nah, tenaga kesehatan kemarin kita langsung mengupload datanya, kemudian dari Pikir yang akan menginformasikan bahwa berapa jumlah yang ini aplikasi yang ada di BPJS. Jadi kalau misalnya ke depan masyarakat kita masih memakai sementara ini ya, kita belum ada ini, yang pasti kita masih pakai aplikasi Pikir. Jadi mungkin Dinas Kesehatan nanti bekerja sama dengan lintas sektor terkait pada saat mendata masyarakat yang mana yang akan diimunisasi. Nah, ini kan ada juga terjadi semacam ketakutan di masyarakat terkait anak-anak sekolah ini, Pak Wakil, Pak Dandim, Pak Kapolres. Ada yang memang kalau divaksin tuh antara mau sekolah, itu ada di tengah masyarakat ada yang kayak begitu. Nah, ini untuk anak seperti apa, Bu, imunisasi vaksin COVID-19, bisa atau tidak? Jadi sekali lagi untuk seluruh masyarakat Kalimantan Selatan bahwa vaksinasi yang dilakukan pada saat ini yaitu usia 18 sampai 59 tahun. Nah, sebenarnya anak-anak juga ada kesiapan-kesiapan, sementara masih dilakukan dilakukan tes. Oke. Tahapan-tahapan jadi untuk sementara vaksinasi. Untuk anak-anak belum ya? Belum, jadi anak-anak ketakutan di sekolah memang saya juga dengar, jadi usia 18 sampai 59 tahun yang tidak ada penyakit penyerta. Jadi yang sehat diberikan vaksinasi. Jadi memang vaksin ini diberikan untuk yang sehat, untuk melindungi yang memiliki penyakit bawaan. Ya. Sehingga wajib bagi yang sehat itu divaksin untuk bisa lindungi tumpe orang tua-tua, tumpe anak-anak itu ya, karena orang yang sehat tuh bisa menjadi kekebalan komunitas untuk melindungi. Iya betul. Nah, ini besok pencanangannya seperti apa, Bu, di RSUD Kalimantan Selatan? Sebenarnya kita sedikit memberitahukan ke masyarakat mengenai alur pada saat divaksinasi ya. Jadi ada 4 meja. Meja pertama itu meja yang untuk registrasi dan pendaftaran. Jadi para para kandidat vaksinasi ini biasanya kalau misalnya kita sudah terdaftar di aplikasi Pikir, kita akan di SMS kembali ke nomor HP kita untuk kita meregistrasi kembali. Jika kita melakukan registrasi, otomatis kita dapatkan etiket. Nah, itu yang kita bawa di meja pertama. Tetapi kadang-kadang kita tidak registrasi, kita bisa langsung. Nah, kalau di aplikasi dia langsung memilih di mana dia akan diimunisasi. Menginformasikan juga kepada semua masyarakat bahwa di 32 puskesmas, 3 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Labuha, kemudian Rumah Sakit Bisui, Rumah Sakit Obi, dan 2 klinik di perusahaan Kawasi, itu melayani vaksinasi. Itu yang dilayani. Nah, tinggal mereka memilih di mana mereka melakukan vaksinasi, tetapi karena kita terkendala dengan internet dan lain sebagainya, jika kita sudah terdaftar, tinggal kita membawa pada saat di meja pertama, kita membawa KTP, sehingga petugas sendiri yang meregistrasi. Nah, setelah itu kita ke meja kedua. Di meja kedua ini ada dokter dan ada tenaga kesehatan yang nanti melakukan screening. Nah, screening dilakukan itu ada pemeriksaan fisik dan ada anamnesa. Nah, di sana jika dinyatakan sehat, dia ke meja ketiga.
Ke meja ketiga untuk dilakukan vaksinasi. Di sana dengan cara penyuntikan yang aman, sesuai dengan SOP penyuntikan. Kemudian setelah di meja ketiga, dia langsung ke meja keempat. Di mana meja keempat ini nanti dia diberikan kartu vaksinasi, kemudian dia edukasi efek sampingnya, kemudian dia edukasi kembali lagi, biasanya ulangan dosis ulang itu 14 hari kemudian. Ya, itu berapa dosis untuk vaksin itu butuh berapa dosis takaran untuk? Dia kan 1 mili, jadi dia 0,5 awal vaksin, 0,5 untuk dosis awal, 14 hari kemudian 0,5. 0,5. Nah, jadi dia menunggu lagi 30 menit di meja keempat, ada ditempatkan tempat istirahat, menunggu. Jika tidak terjadi efek-efek yang lain bisa dia pulang. Jadi aman. Jadi aman, jadi benar-benar jika misalnya di tempat screening di meja kedua didapatkan misalnya ada penyakit-penyakit penyertai, tidak diimunisasi tapi nanti dirujuk ke rumah sakit, dirujuk ke spesialis, dokter spesialis. Jadi kalau ada penyakit bawaan memang belum bisa belum untuk bisa, divaksin. nanti ada keputusan lagi kalau itu seperti apa, diganti orang kan, nanti kan ini kan sudah dikirim datanya nih Bu. Iya. Terus kemudian ternyata ketika di screening orang ini penyakit bawaan, nah itu bisa diganti tidak? Karena dosisnya kan sesuai data yang kita kirim. Tapi sebenarnya itu tidak masalah. Oh, tidak masalah. Yang penting kita bisa laporkan sekian diimunisasi, sekian Kebetulan bisa diimunisasi kembali. dan sekian tidak bisa diimunisasi. Nanti berikut lagi misalnya TNI Polri ya, tinggal mereka menambahkan data yang masuk, jika kita punya stok ada, tinggal penambahan saja yang kekurangannya. Oke. Ini Pak Wakil baru selesai screening. Ya. Gimana pengalamannya, bisa diceritakan Ya. ke masyarakat Halmahera Selatan? Jadi ini kita memenuhi apa yang dipertanyakan oleh masyarakat. Kan saat ini kan masyarakat bilang, Pak Wakil, muka. Artinya kita menyadari sekali atas keraguan dan apa-apa ya berbagai isu yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tentunya juga kami para pejabat ini kan sungguh-sungguh harus menunjukkan bagian daripada suksesnya pelaksanaan program pemerintah. Jadi orang bilang harus kasih contoh. Betul. Iya tuh? Siap. Jangan cuma bisa menganjurkan, Ya. tapi giliran mencontoh kasih lari. Kabur. Jadi, ini penting Betul. karena masyarakat menunggu itu. Dan kemudian apabila ini kita dapat memenuhi dan ini, nah ini bagian daripada edukasi secara langsung kepada masyarakat dan sosialisasi secara langsung. Nih saya nih sudah. Ya. Kenapa Anda mesti ragu? Kenapa Anda mesti begini? Ayo mari kita sama-sama. Bapak sudah. Artinya kalau sudah berarti kan jaminan kan begitu. Jaminan, betul. Tapi ini kalau tidak Bapak aja tidak berani kok suruh kita bagaimana? Nah, tadi kita sudah pemeriksaan, ditanyakan kesiapan kita, mungkin ada penyakit dan lain-lain. Kalau memenuhi segala unsur, siap dilaksanakan. Dan vaksin. tadi hasil screening, Siap. alhamdulillah. Besok hampir semua kita, saya, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Sekda, Bu Kadis, ada juga Bu Sekda, Pak Kajari. Oh, kita sudah siap. Kita orang Siap. pertama yang siap untuk divaksin. Jadi- Sebagai bukti bahwa ini kami menjawab pertanyaan pemerintah, pertanyaan dari masyarakat Halmahera Selatan. Ya, Pak Wakil, ini ke depan PNS wajib di lingkungan Ya, kantor Halmahera Selatan. Ini soalnya ada yang sudah tanya-tanya kapan saya divaksin, Siap. katanya. sebagai aparatur sipil negara, Ya. garda terdepan dalam mensukseskan program pemerintah dan bertanggung jawab Ya. atas keberlangsungan kehidupan masyarakat Indonesia, khusus Halmahera Selatan, wajib. Karena Ya. ini tanggung jawab. Betul. Ya, toh? Iya, betul Pak Wakil. Masa wakil bupati sudah vaksin, ASN tidak mau. ASN tidak, masa kabit sama Jadi yang lain. artinya wajib sambil kita menunggu karena ini stok terbatas. Siap. Jadi kita menunggu apabila sudah siap, maka aparatur sipil negara Halmahera Selatan harus menjadi garda terdepan untuk sukseskan program pelaksanaan vaksin COVID-19 di Halmahera Selatan. Ini kalau
tanya siap dan tidaknya tentu TNI Polri sangat siap gitu ya. Jadi Siap kita. yang saya Itu saya ingin tanya misalkan kira-kira berapa jumlah personil yang memang disiapkan untuk ketika nanti stoknya ada bisa siap untuk divaksin, Pak Baik. Dandim. Insya Allah saya jawab ya. Kami bukan tenaga medis, Ya. tetapi pihak medis sudah menyatakan bahwa ini bagus, Ya. layak, aman. MUI juga sudah menyampaikan ini halal. Kenapa harus ragu? Ya. Insya Allah seluruh prajurit siap divaksin apabila sudah ada periode berikutnya. Berikutnya ya. Ya, Karena insya Allah. di tahap pertama dan kedua ini di Januari sampai April. Iya. Juga TNI TNI Polri Polri di juga, ya. Januari April juga. Bagaimana Pak Kapolres? Sama ya. Tentu kalau tanya TNI Polri, tentunya soal kesiapan sudah pasti siap. Semua personil diturunkan pun siap begitu untuk divaksin. Harus dan wajib karena itu perintah ya. Dan memang untuk karena TNI Polri juga pemerintah daerah yang diutamakan adalah kesehatan masyarakat Artinya itu. sebagai masyarakat, kita pemerintah, Ya. kita harus yakin bahwa pemerintah melindungi seluruh tumpah darah Ya. Indonesia Indonesia. atas terkait dengan seluruh kejadian yang ada. Kita sebagai aparatur pemerintah harus memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Persoalan ini betul bahwa itu adalah cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak akan merubah kita semua tanpa kita yang mengubahnya. Maka harus melaksanakan berbagai apa yang wajib kita laksanakan. Kalaupun andai kata ini adalah pelaksanaan COVID adalah salah satu upaya kita untuk melihat seberapa tangguhnya vaksin ini untuk menanggulangi COVID, maka kita harus siap jadi relawan-relawan untuk bisa mensukseskan pelaksanaan itu semua. Walaupun ada juga bilang bahwa ini kan belum tentu COVID Anda bisa menjadi tidak terinfeksi COVID misalnya. Ya, tapi kita mempersiapkan badan kita untuk kuat menghadapi itu begitu. Nah, memang saat ini kita membutuhkan masyarakat yang akan siap melaksanakan kewajiban untuk memerangi COVID. Upaya COVID pemerintah akan sukses, vaksin COVID akan sukses apabila didukung oleh seluruh masyarakat. Karena kalau tanpa vaksin ini kita gelar, maka upaya ini tidak mungkin kita bisa sukseskan dan tidak mungkin kita mendapatkan cara penanggulangan. Walaupun prokes sudah ada, tapi ini bagian yang tidak bisa kita hindari daripada upaya memulihkan kesehatan masyarakat. Seolah-olah ditunjukkan oleh saya, Forkopimda, ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi penggerak dari masyarakat untuk sukseskan pelaksanaan COVID-19 di Halmahera Selatan. Ya, untuk Pak Ustadz, ini kan di MUI ada tidak semacam edaran agar di setiap ustadz di masjid-masjid itu untuk melakukan sosialisasi terkait dengan pentingnya atau wajibnya vaksinasi COVID-19. Iya, jadi mau tidak mau wajib harus kita mendukung program ini karena terutama kami di MUI Halmahera Selatan beberapa hari yang lalu sudah mengadakan rapat internal dan melahirkan kurang lebih ada 3 kesepakatan. Yang pertama, MUI mendukung penuh program nasional vaksinasi, kemudian program pencanangan vaksin tahap pertama pemerintah daerah Halmahera Selatan. Yang kedua, interval waktu setelah vaksinasi tahap pertama sampai dengan tahap-tahap berikutnya, MUI Halsel meminta kepada pemerintah daerah dan stakeholder agar intens memberikan sosialisasi dan edukasi.
Itu. Dan yang ketiga, tentunya kami mengutip pernyataan Kepala BPOM RI, Penny Lukito, yang mengatakan bahwa vaksinasi Sinovac dan Bio Farma ini itu efektivitasnya mencapai di atas 60%. Berarti maksimal. Hanya saja pasti ada efek sampingnya. Karena itulah maka MUI Halsel meminta kepada pemerintah daerah, dalam hal ini dinas terkait, agar mengantisipasi jika terjadi efek samping dari setelah vaksinasi itu. Nah, sehingga bisa langsung teratasi. Dan kemudian itu tidak menjadikan momok untuk masyarakat kita pada vaksinasi tahap selanjutnya. Saya kira kami MUI siap untuk membuat edaran itu. Nah, demikian. Oke, mungkin terakhir closing statement Bu, terakhir apa yang hendak disampaikan bagi masyarakat agar masyarakat tetap yakin bahwa memang vaksinasi ini wajib dan aman. Silakan Bu. Untuk seluruh masyarakat bahwa kita sudah ketahui bersama penanganan COVID-19 ini selain kita patuhi protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker dengan benar, menjaga jarak, hindari kerumunan, dan yang ketiga mencuci tangan memakai sabun di air yang mengalir. Nah, ada salah satu cara yaitu ikhtiar yang kita lakukan dengan vaksinasi ini. Nah, vaksin ini sudah dilalui dengan tahapan uji coba yang sesuai dengan standar. Balai POM juga sudah mengeluarkan keamanan vaksinnya, bahwa tidak akan berbahaya untuk kita divaksinasi. Nah, untuk efek samping pada saat kita diimunisasi atau divaksinasi tidak terlalu berbahaya untuk masyarakat. Biasanya timbul nyeri di tempat penyuntikan. Ini dilakukan intramuskuler ya, biasanya timbulnya tempat penyuntikan. Kemudian untuk lebih lanjut, ada efek lebih lanjut, ada pegal-pegal. Tapi karena Sinovac ini merupakan vaksin virus yang dimatikan, sehingga mengurangi efek samping itu, pegal-pegal dan lain sebagainya. Nah, untuk kesiapan untuk penanganan yang tadi diminta, kami sudah siapkan, kita punya Pokja KIPI, yaitu kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, itu kita sudah siapkan yang ditandatangani langsung oleh Pak Bupati. Kami melibatkan juga TNI Polri, kemudian para praktisi kesehatan, semuanya ada di dalam penanganan itu. Jadi begitu juga dengan ketersediaan sarana prasarana untuk ini. Jadi saya berharap masyarakat, karena ini tadi sampaikan bahwa tujuan imunisasi ini pertama kita menurunkan angka kesakitan maupun kematian akibat dari COVID-19. Kemudian yang berikut ada herd community atau kekebalan kelompok. Jadi semakin banyak kelompok atau masyarakat yang kita imunisasi, semakin tinggi kekebalan yang kita dapatkan, sehingga kita bisa melindungi yang mereka-mereka yang tidak imunisasi, karena penularannya juga sudah berkurang, malah bisa jadi tidak sama sekali. Nah, sehingga kita yang sehat tadi, mari kita imunisasi agar usia lansia maupun anak yang tidak bisa diimunisasi bisa kita lindungi. Nah, kemudian kita bisa melindungi seluruh masyarakat dengan imunisasi. Kemudian bisa mempertahankan produktivitas, kita bisa meminimalisir dampak sosial maupun dampak ekonomi. Nah, sehingga masyarakat tidak perlu merasa ragu, apalagi ada Forkopimda yang siap besok nanti lakukan pencanangan, kemudian tenaga kesehatan, karena selama ini juga kan imunisasi juga sudah dilakukan kepada anak-anak kita. Dan alhamdulillah, kalaupun mereka sakit, tidak separah mereka sebelum diimunisasi. Nah, itu yang harus kita pahami. Kemudian yang dijaga itu setelah kita vaksinasi, bagaimana kita makan asupan yang seimbang, gizi yang seimbang, prokes tetap jaga. Kemudian
jika ada penyakit-penyakit penyerta ya segera dikonsultasikan ke dokter. Jadi kami tetap memantau, kami tetap melihat setelah vaksinasi, kami ada 30 puskesmas, jadi tetap akan kita pantau semua yang nanti diimunisasi. Untuk masyarakat Halsel, jangan lengah dengan protokol kesehatan. Pandemi ini belum berakhir karena protokol kesehatan yang kita jaga bukan cuma COVID-19 yang kita cegah, tapi semua penyakit bisa kita jaga dengan melakukan 3M yang saat ini sudah kita lakukan. Mungkin demikian yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Gadis. Pak Kapolres, pernyataan terakhirnya, pernyataan penutup. Program pemerintah ya dalam masalah vaksinasi ini, tapi juga kami siap menjadi garda terdepan, menjadi contoh bagi masyarakat bahwa vaksin ini tidak berpengaruh atau memberikan efek membahayakan bagi tubuh kita. Ya, jadi kami kepolisian, TNI Polri siap menjadi contoh yang pertama ya dari masyarakat bahwa tidak ada efeknya dalam pelaksanaan vaksin ini terhadap tubuh kita. Maksudnya efeknya membahayakan. Iya. Jadi intinya adalah aman. Betul. Kalau efek saya minum obat batuk pun efeknya ada, ngantuk. Kan gitu kan. Obat flu kan efeknya ngantuk, tapi tidak berbahaya. Gitu. Silakan Pak Wakil. Baik, terima kasih. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Halmahera Selatan, terutama aparatur sipil negara, ASN, dan lebih utama lagi untuk tenaga nakes Halmahera Selatan, pada tahap 1 ini yang diperuntukkan untuk tenaga nakes, tenaga kesehatan Halmahera Selatan. Insya Allah mudah-mudahan seluruh tenaga nakes akan ambil bagian untuk mensukseskan vaksinasi COVID-19 tahap 1 ini. Dan kami khususnya untuk teman-teman rekan-rekan Forkopimda ini juga kita akan mensukseskan bersama dan menjadi orang yang pertama akan menerima vaksinasi ini. Kami ingin membuktikan dan menjadi bukti pada seluruh masyarakat, sungguh-sungguh kami ingin sukses pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Halmahera Selatan. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan, wajib pakai masker, menghindar kerumunan, dan terus membudayakan cuci tangan, menjaga kebersihan diri, dan mari kita sukseskan bersama pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Halmahera Selatan. Karena ini adalah kewajiban kita. Dengan kita melaksanakan vaksinasi COVID-19, secara tidak langsung telah melindungi diri kita dan melindungi orang-orang yang terkasih di sekitar kita. Ingat, kita semua bertanggung jawab untuk menjaga diri dan melindungi orang-orang terkasih di sekitar kita. Dengan Anda menjadi relawan pelaksanaan vaksinasi COVID-19, Anda telah melindungi diri Anda dan Anda telah melindungi kehidupan orang-orang terkasih di sekitar Anda. Sukses COVID-19 di Halmahera Selatan. Sukses Indonesia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dandi. Baik, terima kasih. Tambahan dari saya, alhamdulillah saya dahulu pernah divaksin beberapa kali, meningitis, disentri, tipus, dan lain-lain pada saat akan penugasan ke luar negeri. Alhamdulillah saya tidak mendapatkan penyakit itu selama penugasan. Sampai dengan sekarang saya tetap sehat. Atas izin Allah demikian. Nah, untuk saat ini vaksin Sinovac untuk menangani COVID juga dilakukan dengan tujuan
untuk meminimalisir penyakit COVID. Sehingga ke depan bisa jadi namanya COVID ini bisa menjadi penyakit ringan. Iya. Seperti batuk pilek. Itu salah satu tujuannya ada vaksin. Insya Allah kami siap, saya yakin Anda pun akan siap untuk melakukan vaksinasi ini. Demi diri sendiri, demi keluarga, dan demi orang lain, mari kita jaga kesehatan, serta bersiaplah untuk divaksin. Insya Allah, semoga Tuhan Amin. bisa mengangkat pandemi COVID ini Amin. sesegera mungkin. Amin insya Allah. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan, warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada dalil yang bisa disampaikan terkait dengan hal-hal kebaikan ini kan, pasti ada dalilnya, Pak Ustadz. Iya. Mungkin disampaikan kepada publik. Pertama, hafidhul maqasidus syariah bi daruriyatul khams. Menjaga tujuan-tujuan daripada syariat itu disebut dengan 5 kepentingan. Pertama, tentunya menjaga agama. Yang kedua, menjaga keturunan. Yang ketiga, menjaga jiwa atau akal. Yang keempat, menjaga harta. Dan yang kelima, saya kira menjaga umat secara keseluruhan. Maka dalam hal ini MUI Halmahera Selatan siap mengkampanyekan kehalalan dan kesucian vaksin Sinovac yang akan divaksinasi pada esok hari dan tahap-tahap selanjutnya. Yang berikutnya adalah MUI Halmahera Selatan siap memberikan edukasi kepada masyarakat tentang efektivitas vaksin ini, sehingga dengan izin Allah tentunya kita selalu bermohon kepada Allah agar supaya kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan tugas-tugas membina keumatan ini. Demikian, Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Wakil Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, Bu Kadis sudah meluangkan waktunya untuk kita memberikan informasi publik terkait dengan pentingnya dan wajibnya vaksinasi COVID-19. Untuk besok 2 Februari, Pak Wakil Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Sekda, pejabat-pejabat publik menjadi contoh besok untuk divaksinasi karena vaksin Sinovac ini aman dan tujuannya untuk memutus mata rantai COVID-19 agar tom bisa lindungi tompe mama yang setua, tompe anak yang masih kecil, karena kasihan 1 tahun perjalanan ini sekian juta keluarga kehilangan anggota keluarganya akibat COVID-19. Alhamdulillah ikhtiar sampai hari ini dengan prokes juga ada vaksin COVID-19 menjadi satu semangat baru untuk memutus mata rantai COVID-19, sehingga bagi kalian masyarakat Halmahera Selatan, ayo dukung program vaksinasi COVID-19. Saya pun kalau ada dosis tersedia, saya juga siap untuk divaksin. Mungkin tahap kedua saya siap untuk divaksin vaksinasi COVID-19. Mungkin itu dari kami, semoga apa yang kita bincangkan hari ini bermanfaat bagi publik Halmahera Selatan, dan kita mendukung sekali lagi program COVID-19. Dan jangan lupa besok 2 Februari ada vaksinasi COVID-19 di RSUD Labuha ya, Pencanangan di RSUD Halmahera Selatan, dan juga akan live langsung di live stream Bupati Kamang. Jadi nanti kami yang langsung shoot, Pak Wakil, Pak Kapolres, Pak Dandim, dan semua pejabat yang terdaftar menjadi prioritas daripada vaksinasi COVID-19. Dari lobi kantor pemerintah daerah Halmahera Selatan, saya Maulana Patrasah, Bupati Kamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih Pak Wakil, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak MUI.